Langit Israel mendadak berubah jadi hitam pekat. Kobaran api dan asap tebal tersebar di langit Israel setelah rudal Iran menghantam kawasan industri sensitif di selatan Israel. Pemandangan ini langsung jadi simbol bahwa perang sekarang mulai masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya. Di saat asap hitam membumbung tinggi dari pabrik kimia, Amerika justru mengirim 3.500 pasukan tambahan ke Timur Tengah. Iran pun tidak diam. Pesan keras langsung dilempar ke Washington. Welcome to hell. Peringatan bahwa jika perang ini naik level invasi darat, dampaknya bisa jauh lebih brutal dari yang dibayangkan banyak orang. Di sisi lain, tekanan mulai terlihat di dalam Israel sendiri. Tentara panik saat sirine berbunyi, warga mulai marah. Demonstrasi pecah di Tel Aviv, dan jutaan orang di Amerika hingga Eropa ikut turun ke jalan, melawan Trump dan menolak perang yang terus melebar ini. Lantas sejauh mana yang terjadi saat ini di lapangan? Mari kita bahas selengkapnya. Rudal Iran menghantam wilayah selatan Israel dan langsung memicu kebakaran besar di kawasan industri Neot Hofav, sekitar 13 km dari Beersheba. Target yang terdampak adalah pabrik kimia Adama Maktesim, salah satu fasilitas penting yang memproduksi bahan pestisida dan kimia industri. Rekaman yang dibagikan Fox News dan berbagai media lain memperlihatkan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit. Terlihat dari jarak bermil-mil. Kobaran api besar muncul dari area pabrik, menciptakan pemandangan yang langsung mengubah langit jadi gelap. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran serius. Otoritas Israel mengerahkan 34 tim pemadam kebakaran untuk mengendalikan api, sekaligus mengeluarkan peringatan kepada warga agar menjauhi area tersebut karena adanya risiko bahan kimia beracun. Bahkan saat kebakaran, melaporkan kejadian langsung, terjadi ledakan besar kedua di belakangnya. כרגע מבחינתנו זה לכיוון כביש 40, לפי המלצה שלנו של משטרת ישראל. אנחנו סגרנו כרגע את הכביש ואנחנו מונעים פגישה של אנשים. אני אומר עוד פעם לבקש, מי שנמצא כאן בסמוך לאותו מפעל, שמזהה כאן את העשן, להסתגר בבית. מי שנמצא כרגע מבחינתנו בקו שמוביל, אם הוא יכול לעזוב את המקום, זה כרגע המלצה שלנו אליכם. Ya, laporan Reuters menyebutkan bahwa fasilitas tersebut kemungkinan terkena langsung rudal Iran atau pecahan dari rudal yang berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Dampaknya tetap sama, kebakaran hebat di zona industri yang berisi puluhan fasilitas kimia berbahaya. Selain itu, informasi dari Al Jazeera juga menegaskan bahwa kebakaran ini terjadi setelah serangan rudal balistik Iran dalam beberapa gelombang sebagai balasan atas serangan sebelumnya terhadap infrastruktur Iran. Tidak ada laporan korban jiwa di lokasi pabrik, namun tekanan situasi tetap tinggi. Asap tebal, potensi zat berbahaya, dan ledakan susulan membuat kawasan ini berubah jadi titik paling panas dalam eskalasi terbaru konflik. Yo, what the fuck? Hello, Mike, and with those thousands of extra troops arriving over the weekend here, there is growing thought that some sort of ground operation by the US could come soon. Di tengah situasi yang makin panas, Amerika Serikat justru meningkatkan eskalasi. Sekitar 3.500 pasukan tambahan dikirim ke Timur Tengah. Sebagian besar berasal dari unit Marine Expeditionary Unit dan dikerahkan mengenakan kapal serbu amfibi USS Tripoli. Ini adalah salah satu build-up militer terbesar AS di kawasan sejak invasi Irak 2003. Tujuannya memberi opsi bagi AS, mulai dari operasi terbatas hingga kemungkinan invasi darat jika situasi terus memburuk. Laporan dari Times of India menyebut pengerahan berkaitan dengan skenario strategis AS, seperti pengamanan jalur energi di Selat Hormuz atau bahkan perebutan titik vital seperti Khark Island, yang sebelumnya sudah menjadi target dalam operasi militer AS.
Di sisi lain, Iran tidak hanya membalas lewat serangan, tapi juga lewat pesan yang sangat jelas. Media pemerintah Iran, Tehran Times, menampilkan headline besar, "Welcome to Hell". Di bawahnya tertulis peringatan bahwa pasukan AS yang menginjakan kaki di tanah Iran hanya akan kembali dalam peti mati. Pernyataan ini diperkuat oleh sikap resmi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang menegaskan bahwa Iran tidak memulai serangan, tetapi akan merespon dengan keras jika wilayahnya diserang atau infrastrukturnya dihancurkan. Dengan kondisi ini, arah konflik mulai berubah. Ketika pasukan darat mulai disiapkan dan ancaman terbuka dilontarkan, itu berarti perang sudah berada di ambang fase yang jauh lebih berbahaya. Tekanan di lapangan mulai terlihat jelas dalam sebuah siaran langsung televisi Turki yang kemudian viral. Rekaman menunjukkan momen ketika sirine serangan udara tiba-tiba berbunyi di area dekat perbatasan Israel-Lebanon. Video yang beredar dari akun @warfareanalysis memperlihatkan tentara Israel yang berada di area terbuka langsung bereaksi cepat. Mereka menjatuhkan diri ke tanah, mencari perlindungan dan berusaha menjauh dari titik terbuka begitu sirine terdengar. Yaklaşık 45 dakika önce ve bir alarm durumu var. Şu anda da bakın siren sesini duyuyorsunuzdur, ekrana geliyordur. Bakın karşıda o sanayi sitesindeki yangına müdahale için gelen ekipler şu anda. Kontras ini langsung memicu reaksi luas di media sosial. Banyak netizen membandingkan reaksi tentara dengan ketenangan jurnalis. Beberapa komentar menyebut jurnalis terlihat lebih tenang, sementara tentara dinilai pengecut, malah takut, hingga stupid diaper army. Reaksi seperti ini menyebar cepat dan memperkuat persepsi bahwa situasi di lapangan benar-benar tidak stabil. Dampak perang mulai terasa langsung di dalam Israel. Di Tel Aviv, ratusan hingga ribuan warga turun ke jalan dan meneriakkan tuntutan yang cukup keras. "We want regime change." Rekaman yang beredar dari akun @Dr. Hosham Shami 65 menunjukkan kerumunan besar di malam hari dengan sorakan yang menggambarkan kemarahan publik terhadap situasi yang terus memburuk. Protes ini bukan sekedar aksi kecil. Laporan dari Al Jazeera menyebut polisi harus membubarkan demonstrasi anti perang di Tel Aviv. Dengan sedikitnya 18 orang ditangkap. Massa meneriakkan slogan seperti "Government of Death", menolak operasi militer yang dilakukan bersama Amerika. אני נמצא פה כהפגנת מחאה נגד המלחמה, משום שאני לא חושב שמלחמה היא דרך שאפשר למצוא פתרון בעיות סבוכות. זאת מלחמת שולל, מלחמת ברירה, מלחמה שנועדה לשרת אינטרסים אישיים בלבד, ואין בינה לבין מצב של איום קיומי כלום ושום דבר. אנחנו נגד שפיכות דמים, אני נגד שפיכות דמים, בעיקר של חפים מפשע, אבל בכלל. Salah satu demonstran bahkan secara terbuka menyebut, "This is a war of deception, not for security." Dan rezim Zionis telah sepenuhnya menjadi fasis untuk melindungi Netanyahu. Pernyataan ini mencerminkan mulai munculnya ketidakpercayaan dari dalam terhadap alasan di balik perang. That we won't survive as a democracy, and we've seen that happen in other countries. You know, it happens in Hungary, the democratic backsliding. It's happening in many other places, and that's a huge fear. I want to live in a democracy, and I think kind of what you just saw happen here demonstrates that kind of the police deciding that we can't even protest against the war. I think that's a huge risk. Di sisi lain, kehidupan warga juga ikut terdampak. Serangan rudal yang berulang membuat jutaan orang harus bolak-balik masuk ke bunker atau shelter. Banyak dari tempat ini dilaporkan penuh sesak, dengan kondisi yang jauh dari ideal, bahkan hingga mengalami bentrokan antara penghuni shelter.
Ya, beberapa laporan menyebut warga harus tidur di shelter tanpa fasilitas memadai. Bau menyengat, ruang terbatas, dan tekanan psikologis mulai dirasakan, terutama di kota besar seperti Tel Aviv. Bahkan ada kritik bahwa jutaan warga belum memiliki akses shelter yang layak. Di media sosial, beredar klaim dari akun seperti @junior yang menyebut kondisi bunker memburuk, mulai dari kekurangan makanan, air, hingga masalah kebersihan. Meskipun tidak semua klaim ini terverifikasi secara luas, situasi overcrowd shelter memang diakui oleh berbagai laporan di lapangan. Penolakan terhadap perang ini tidak berhenti di Timur Tengah. Gelombangnya justru membesar di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, jutaan orang turun ke jalan dalam gerakan besar bernama No Kings. Laporan dari TRT World menyebut lebih dari 8 juta orang ikut serta dalam lebih dari 3.300 aksi yang tersebar di seluruh negara bagian. Massa membawa berbagai tuntutan mulai dari No War on Iran, Impeach Trump, hingga slogan utama mereka No Kings, yang menolak kepemimpinan yang dianggap terlalu dominan dan menyerupai kekuasaan absolut. Rekaman dari berbagai kota seperti New York, Chicago, hingga Washington DC menunjukkan jalanan dipenuhi lautan manusia. Spanduk anti-perang dan kritik terhadap kebijakan pemerintah terlihat di hampir setiap sudut aksi. No kings! And one reason we really don't need no kings is because it probably... Gelombang ini tidak berhenti di Amerika. Menurut TRT World, ratusan ribu orang juga turun ke jalan-jalan di kota-kota besar Eropa, seperti London, Paris, Roma, hingga Athena. Mereka membawa pesan yang sama, hentikan perang dan akhiri keterlibatan militer di Timur Tengah. Aksi ini menandai perubahan besar. Perang yang sebelumnya dikendalikan oleh keputusan pemerintah, kini mulai ditantang langsung oleh rakyat di berbagai negara. Tekanan publik tidak hanya datang dari luar negeri, fokus utama kritik mengarah ke Donald Trump yang dianggap sebagai salah satu aktor utama dalam eskalasi konflik ini. Banyak demonstran menilai kebijakan yang diambil justru memperluas perang, bukan meredamnya. Dari langit yang berubah hitam karena asap, ke ancaman terbuka, welcome to hell, ke tentara yang jatuh saat sirine, hingga rakyat yang turun ke jalan dan dunia yang ikut bergerak. Semua ini menunjukkan satu hal, perang ini sudah keluar dari kendali. Ini bukan lagi sekedar konflik antar negara, ini sudah jadi tekanan global yang mengguncang militer, memecah masyarakat dan memaksa dunia untuk ikut bersuara. Pertanyaannya, sekarang bukan siapa yang menang, tapi sampai sejauh mana dunia siap menghadapi dampaknya. Karena ketika semua pihak merasa benar, yang tersisa biasanya bukan kemenangan, tapi kehancuran yang lebih luas.